Kalau dapat pasti banyak yang positif, terutama bisa ngebanggain orang tua juga, terus bisa jalan-jalan ke luar negeri juga. Maksudnya bukan jalan-jalan gitu, tapi tanding sekaligus juga bisa jalan-jalan juga. Ya, jalan-jalan jadi dapat pengetahuan banyak ya di sana. Kemana aja sih Mas Rudi, bisa diceritain dong ke pemirsa, mungkin ada yang juga ingin berkecimpung di dunia catur biar bisa jalan-jalan kayak Mas Rudi. Ke Turki, ke Yunani, ke Vietnam, ke Thailand. Wow, jadi itu udah lumayan ya keliling-keliling dunianya, baru umur segini udah bisa keliling-keliling dunia karena sebuah catur nih ya Mas Rudi ya. Waduh, hebat sekali nih. Oke, kalau gitu Mas Rudi terima kasih sekali atas waktunya. Sukses selalu. Ibu terima kasih tetap menjadi ibu yang terus mendukung kegiatan positif. Bapak terima kasih banyak. Nah pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang saya dengan Mas Rudi, pemuda berprestasi dan juga berbakat di Indonesia beserta kedua orang tuanya yang terus mendukung kegiatan anaknya ke arah yang lebih positif dan juga lebih baik. Tentunya ini menjadi inspirasi keluarga lainnya untuk menjadi lebih baik seperti yang ibu dan bapak ini lakukan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus Indonesia Bergegas. Kita bersama-sama cegah dan berantas bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Mas Rudi Rahman, juara dunia catur antar pelajar kelompok umur 13 tahun di Yunani tahun 2009 dan pemegang rekor muri pecatur junior bermain simultan catur terbanyak sebanyak 200 orang. Mari kita cegah dan kita berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, keharmonisan keluarga tentunya dapat mewujudkan cita-cita dan juga harapan seluruh anggota keluarga. Peran orang tua di sini sangat penting untuk mendukung anaknya berkegiatan yang positif. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama kami dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam membentuk sistem nilai yang akan memperkuat pola ketahanan keluarga. Sistem nilai yang mampu dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota keluarga, mulai dari orang tua, anak, mampu mencegah dan menanggulangi berbagai problem sosial yang ada, termasuk permasalahan narkoba. Berikut ini bincang-bincang kami bersama seorang psikolog, Cassandra Putranto. Saat ini, di setiap lingkungan sosial, disadari atau tidak, banyak keluarga yang mengalami permasalahan sosial, khususnya penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat disebabkan oleh pola pengenalan diri, pola komunikasi dan pola asuh yang tidak dilakukan dengan baik oleh setiap anggota keluarga terhadap anggota lainnya. Di sisi lain, alasan ekonomi juga seringkali dikemukakan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh sebuah keluarga. Seperti kasus adanya anggota keluarga yang menjadi pengedar. Hal ini tentunya cukup memprihatinkan, sehingga membutuhkan perhatian kita semua. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat diharapkan memiliki suatu peran yang sangat strategis, di mana setiap anggota keluarga itu kan merupakan tanggung jawab dari setiap keluarga untuk bisa mengantarkan mereka ke masa depan, ya. Ketika sebuah keluarga dengan komposisi ayah, ibu, anak,
lalu juga kemudian ada sistem pendukung. Ketika semuanya berusaha sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarganya ini bisa terbebas dari narkoba. Dari sisi pencegahan, dari sisi pencegahan maupun juga dari sisi terapi dan rehabilitasi. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab yang sangat besar. Masalah narkoba adalah masalah sosial. Mulai dari pergaulan, mulai dari lingkungan, setiap anggota keluarga, terutama anak, diharapkan untuk memiliki kekuatan mental yang cukup memadai, kekuatan spiritual yang cukup memadai untuk bisa melindungi diri terhadap bahaya narkoba. Karena bahaya narkoba itu ada di mana-mana. Bisa di keluarga yang broken home, bisa di keluarga yang tidak broken home, bisa keluarga yang golongan ekonomi tinggi, sedang, rendah, yang intelektualnya tinggi. Narkoba bisa terkena kepada siapapun. Mereka yang diharapkan bisa lebih siap, lebih melindungi, menjaga baik dari sisi emosional, sosial maupun religius, tentu saja diharapkan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, karena apabila setiap keluarga di Indonesia berjuang bersama-sama, kita bisa berharap bahwa kita bisa melindungi orang-orang yang tercinta, yang terkasih di dalam keluarga kita, bersama-sama kita memerangi narkoba. Itu bermula dari ketika seorang pria mulai memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan, seorang wanita. Tentu saja harus mencakup suatu kondisi yang sangat lengkap, ya, bahwa dia harus memiliki satu pengetahuan. Nah, yang diperlukan pertama kali tentu saja modalnya adalah modal pengetahuan. Bagaimana tentang adiksi, bagaimana adiksi itu mulai muncul, bagaimana seseorang dengan karakter kepribadian tertentu lebih rentan terhadap narkoba dibandingkan yang lain. Bagaimana setiap orang di dunia ini sebenarnya juga punya potensi untuk adiksi terhadap sesuatu. Kita harus tahu bahwa kesukaan terhadap zat-zat tertentu itu sudah merupakan suatu kondisi awal, ya. Ketika karena setelah mulai suka kopi biasanya temannya merokok. Habis merokok kemudian temannya bergaul. Habis bergaul nanti kemudian ada minuman keras dan lain sebagainya, lalu kemudian masuk ke narkoba. Ketika kita sudah tahu pengetahuan, ya kita tentu harus punya keterampilan yang berikutnya, yaitu keterampilan untuk berkomunikasi. Bahwa setiap ayah, ibu, anak harus bisa berkomunikasi. Lalu kemudian ada lagi modal kasih sayang. Bagaimana setiap orang tua bisa menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Bagaimana kedekatan emosional antara ayah, ibu, dan anak. Karena diharapkan mereka yang punya kedekatan ini tentu saja diharapkan bisa mendeteksi lebih awal ketika bahaya narkoba itu muncul. Lalu kemudian memberikan penguatan dan dukungan emosional kepada siapapun anggota keluarga yang mungkin terkena. Modal yang berikutnya tentu saja hubungan interpersonal, kemudian disiplin, ya. Keluarga yang punya disiplin, punya kebiasaan-kebiasaan baik, itu diharapkan bisa lebih tangguh. Bahwa dengan memiliki modal-modal tersebut, diharapkan keluarga-keluarga ini punya senjata yang lebih banyak menghadapi bahaya narkoba. Jadi modal ilmu, modal ekonomi, modal kemampuan, modal religius gitu, bahwa harus ada penguatan agama. Tetapi tentu saja penguatan agama sendiri tidak akan cukup apabila ternyata tidak didampingi dengan penguatan ekonomi dan akademis misalnya. Mereka yang pulang sekolah kemudian nongkrong misalnya gitu ya. Nah, ini juga menjadi sasaran yang sangat empuk buat peredaran gelap dan penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat menjadi benteng utama untuk mencegah siapapun dari penyalahgunaan narkoba.
Ketika keluarga kita kuat membendung berbagai ancaman narkoba, maka akan berdampak pada lingkungan yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat Indonesia. Demikianlah pemirsa kebersamaan kita dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.